Kamu ngerasain nggak? Belakangan ini makin banyak berita keributan politik antar negara. Mulai dari penangkapan Presiden Venezuela oleh militer Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 3 jam. Setelah operasi itu, Donald Trump justru malah ngancem nih bakalan ngelakuin hal yang sama ke beberapa negara lain, kayak Iran, Meksiko, Kuba, Kolombia, bahkan wilayah Greenland. Ditambah lagi ada banyak konflik antar negara yang makin memanas di awal tahun ini. Ada perang Ukraina dan Rusia, konflik Cina dan Taiwan, perebutan pengaruh Cina dan Amerika di benua Afrika, sampai penangkapan kapal tanker berbendera Rusia oleh Amerika di perairan Atlantik. Banyak orang yang mikir kalau Perang Dunia III udah di depan mata. Bahkan negara Belanda tuh udah nyebarin selembaran tutorial bertahan hidup selama 72 jam dalam kondisi darurat. Emangnya apa sih yang terjadi sama dunia kita? Apa Perang Dunia III bakalan benar-benar terjadi? Kalau kita ngelihat polanya, situasi geopolitik yang terjadi saat ini bukan kebetulan semata. Tindakan Amerika yang semakin agresif, respon negara-negara besar lain, dan juga manuver yang dilakuin sama Cina dan Rusia itu bukan sekadar ketegangan antar negara biasa. Tapi ada agenda besar yang pengen mereka capai. Ada sesuatu yang lagi mereka perebutin. Dan sesuatu ini bisa nentuin masa depan seluruh dunia. Dan tahun 2026 ini bisa aja jadi titik awal penentuan peta geopolitik baru yang bakalan ngubah wajah dunia, sekaligus nandain siapa superpower berikutnya. Pertama, kita coba pahami dulu, sebetulnya apa sih tujuan utama negara-negara besar ini? Kalau kita perhatiin, negara-negara besar yang terlibat konflik saat ini sebenarnya ada satu benang merah. Mereka semua megang elemen strategis yang krusial buat masa depan dunia. Dan kalau kita sederhanain, elemen-elemen ini bisa dirangkum jadi 4 kategori utama. Yang pertama adalah sumber energi, terutama minyak. Kedua, elemen tanah jarang atau rare earth elements. Yang ketiga adalah akses dan penguasaan teknologi semikonduktor. Dan yang keempat adalah konektivitas fisik dunia, jalur perdagangan, logistik, dan juga transportasi global. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah minyak. Venezuela dan Iran, dua negara yang sedang berada dalam tekanan politik besar, punya satu kesamaan penting. Keduanya duduk di atas cadangan minyak raksasa dunia dan berada di posisi politik yang berseberangan dengan Amerika. Ketika Amerika berhasil menangkap Presiden Maduro, langkah berikutnya bukan hanya soal politik, tapi langsung menyentuh tujuan utama mereka, yaitu pengendalian pasokan minyak Venezuela. Mulai dari penyitaan kapal-kapal tanker minyak, sampai negosiasi pengelolaan minyak di Venezuela dengan perusahaan Amerika. Ini mungkin terdengar klise, tapi faktanya minyak masih jadi komoditas paling vital di dunia. Sampai hari ini, mayoritas kendaraan, mesin pabrik, kapal logistik, dan pesawat terbang masih bergantung sama bahan bakar minyak. Konsumsi minyak dunia udah tembus lebih dari 100 juta barel per hari. Sementara cadangan globalnya diperkirain cuma cukup buat 50 sampai 70 tahun ke depan. Memang ada transisi ke energi terbarukan, tapi sampai tahun 2024, lebih dari 80% kebutuhan energi dunia masih ditopang sama energi fosil. Artinya sederhana, minyak masih akan jadi penopang utama dunia selama beberapa dekade ke depan. Dalam kondisi damai, minyak menentukan arah ekonomi. Dalam kondisi perang, minyak menentukan bahan bakar perang dan seberapa lama sebuah negara bisa bertahan di tengah situasi perang. Dan disinilah menguasai cadangan minyak Venezuela menjadi krusial. Karena Amerika bukan hanya mengamankan sumber energinya sendiri, tapi juga menekan negara-negara saingannya terutama Cina, yang selama ini jadi importir dan juga investor utama minyak Venezuela. Inilah kenapa memperebutkan cadangan minyak dunia akan selalu jadi manuver geopolitik yang sangat penting.
setidaknya sampai beberapa dekade ke depan. Sekarang kita masuk ke kunci yang kedua, yaitu elemen tanah jarang atau rare earth elements. Kalau minyak adalah urat nadi dunia lama, elemen rare earth ini adalah fondasi untuk dunia modern di masa mendatang. Wilayah Greenland yang tiba-tiba jadi target Amerika, juga wilayah Kongo dan Rwanda yang belakangan berkonflik dan diintervensi oleh Amerika, di mana banyak perusahaan Cina yang berinvestasi di sana. Mereka semua punya satu kesamaan, yaitu memiliki sumber rare earth element yang melimpah. Bahan baku utama berbagai teknologi modern kayak kendaraan listrik, perangkat elektronik, sistem militer, sampai senjata modern dengan presisi tinggi. Masalahnya, rare earth itu langka, susah ditambang, dan juga susah buat dimurnikan. Di tahun 2023, produksi globalnya cuma sekitar 350.000 ton. Sementara permintaan terus melonjak dan diperkirain bakal melampaui 380.000 ton dalam waktu singkat. Ditambah lagi, 60-70% tambang rare earth element ini saat ini dihasilkan oleh Cina, dan 80-90% pemurniannya juga dikendalikan oleh Cina. Jadi bisa dibilang, komponen kunci yang bakalan jadi bahan baku utama dunia modern di masa depan terancam akan dimonopoli oleh satu negara aja, yaitu Cina. Dan ketika Cina mulai ngelakuin pembatasan ekspor ke Amerika, maka kemajuan dan produksi barang teknologi tinggi di Amerika juga bakalan terancam. Itulah kenapa Amerika saat ini mulai mengincar wilayah-wilayah yang kaya potensi kandungan rare earth, di mana Greenland adalah sasaran yang paling empuk dan juga realistis untuk saat ini. Sekarang kita lanjut ke elemen ketiga, yaitu akses ke teknologi semikonduktor. Saat ini ada satu teknologi revolusioner yang sangat agresif mengubah cara hidup manusia secara global, yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI bukan lagi narasi teknologi masa depan, tapi sudah terintegrasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh 1 miliar users di seluruh dunia. Tapi di balik perkembangan AI hari ini, ada satu komponen kunci, semikonduktor. Bahan dasarnya memang silikon yang jumlahnya melimpah. Tapi untuk mengubah silikon menjadi chip, dibutuhkan teknologi tinggi, infrastruktur canggih, rantai pasok yang presisi, dan juga tenaga ahli yang sangat spesifik. Semuanya harus terintegrasi di satu ekosistem. Dan saat ini, hanya ada satu wilayah di dunia yang mampu memenuhi kebutuhan itu secara konsisten, Taiwan melalui TSMC. Perusahaan ini memproduksi sekitar 60% dari seluruh semikonduktor global. Dan untuk chip canggih yang menjadi tulang punggung AI, mereka memproduksi hampir 90% pasar dunia. Ini membuat posisi Taiwan sangat unik, di mana bahan baku perkembangan teknologi AI di seluruh dunia jadi sangat bergantung sama wilayah ini. Konflik Taiwan dengan Cina saat ini bukan sekadar soal politik kawasan lagi, tapi soal siapa yang memegang kunci masa depan teknologi AI, dan siapa yang akan memimpin kekuatan global di masa depan. Sekarang kita bahas elemen keempat, konektivitas perdagangan dunia. Kita memang hidup di era digital. Kita bisa berkomunikasi, bekerja, bahkan bertransaksi tanpa perlu bertemu secara fisik. Tapi kalau ditarik lebih dalam, peradaban modern masih sepenuhnya bergantung pada konektivitas fisik. Jalur darat dan laut inilah yang setiap hari mengalirkan pangan, energi, minyak, dan bahan baku industri ke seluruh dunia. Dan menariknya, banyak wilayah yang menguasai jalur-jalur ini justru berada di titik konflik geopolitik. Iran menguasai Selat Hormuz. Greenland menjadi pintu masuk strategis ke Arktik. Kolombia, Kuba, dan Meksiko berada dekat dengan terusan Panama. Ukraina jadi jalur pipa gas yang menghidupi Eropa. Sudan berada di jalur Laut Merah. Setiap jalur itu punya nilai ekonomi yang luar biasa dan menjadi jantung perdagangan global. Kita pernah melihat ketika satu kapal tersangkut di terusan Suez,
Produksi manufaktur global ikut terganggu hanya karena satu titik macet. Dengan kata lain, menguasai tempat-tempat ini artinya menguasai jalur perdagangan dunia. Mereka bisa mengatur pasokan komoditas di seluruh dunia. Siapa yang akan mendapatkan minyak dan siapa yang tidak. Membuka atau menutup jalur ini dapat mempengaruhi nasib banyak negara. Itulah kenapa konektivitas fisik dunia bukan sekadar garis di peta, tapi urat nadi ekonomi global. Selat Hormuz terus jadi titik rawan karena ketegangan di sana bisa langsung mempengaruhi pasokan dan harga energi dunia. Di Laut Merah dan Bab el-Mandeb, ancaman keamanan sempat memaksa kapal untuk memutar rute lebih jauh. Sementara terusan Suez meski kembali dilalui, belum sepenuhnya pulih. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya jalur perdagangan global dan kenapa konflik geopolitik belakangan ini begitu menekankan kendali atas titik-titik konektivitas dunia. Setelah kita membahas apa aja sih yang diperebutin sama negara-negara besar, mulai dari energi, mineral strategis, teknologi, sampai jalur perdagangan, pertanyaan berikutnya jadi jauh lebih relevan. Apa sih dampaknya buat kita di Indonesia? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi situasi ini? Oke, konflik geopolitik bukan hanya urusan negara besar di layar berita, tapi perlahan merembes ke harga aset, stabilitas ekonomi, dan juga kehidupan sehari-hari masyarakat di negara berkembang kayak Indonesia. Dampak pertama yang paling mudah dirasakan adalah kenaikan harga aset-aset kunci, terutama aset safe haven kayak emas dan juga penguatan mata uang utama seperti dolar Amerika. Buat banyak orang, lonjakan harga emas dalam 1-2 tahun terakhir ini mungkin membingungkan. Kenapa ya harganya kok terus naik? Dan sampai kapan tren ini berlanjut? Salah satu jawabannya datang dari kebijakan Bank Sentral Dunia. Untuk pertama kalinya sejak pertengahan tahun 90-an, porsi cadangan devisa Bank Sentral Global dalam bentuk emas kini melampaui cadangan obligasi pemerintah Amerika. Dalam situasi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian, Bank Sentral membutuhkan cadangan yang netral, liquid, dan bisa diterima oleh negara manapun. Selama ketidakpastian ini terus berlangsung, harga emas cenderung menguat, dolar Amerika tetap diminati, dan di saat yang sama, mata uang negara berkembang termasuk rupiah akan berada di bawah tekanan. Di sisi lain, dampak yang lebih dalam dan lebih berbahaya datang dari keterkaitan ekonomi global itu sendiri. Dunia hari ini saling terhubung, jauh lebih erat dibandingkan beberapa dekade lalu. Sekitar 70% nilai perdagangan global berasal dari rantai produksi lintas negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Satu barang bisa melibatkan bahan baku, pabrik, dan juga distribusi dari berbagai benua. Ketika konflik geopolitik mengganggu negara produsen atau jalur perdagangan strategis, efeknya bukan hanya keterlambatan pengiriman, tapi juga pembengkakan biaya, terganggunya produksi, sampai pabrik yang akhirnya berhenti beroperasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berujung pada gelombang PHK massal. Sesuatu yang pernah kita rasakan sendiri di Indonesia ketika pabrik-pabrik tutup atau relokasi akibat tekanan global. Karena itu, apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar keributan politik antar negara. Negara-negara besar sedang melakukan manuver ekstrim untuk mengamankan masa depan mereka. Mereka tidak lagi berebut wilayah seperti era kolonial, tapi berebut kendali atas sumber energi, mineral strategis, teknologi inti, dan juga jalur konektivitas global. Inilah fondasi kekuatan dunia di masa depan. Indonesia mungkin belum berada di pusat perebutan hegemoni ini, tapi kita tetap punya pilihan. Memanfaatkan peluang yang terbuka dari perubahan global atau kembali menjadi penonton yang tertinggal. Keputusan itu ada di tangan kita hari ini, dan hasilnya akan menentukan wajah Indonesia di masa depan.